Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat, rahmat dan karunia kita masih diperkenankan untuk bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Satu anugerah, satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah itu amat sangat mahal harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keistiqomahan yang Allah berikan kepada kita menandakan bahwa Allah menghendaki, menginginkan baik untuk kita. Semoga sampai akhir hayat Allah berikan istiqomah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam senantiasa limpah curah selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat. Semoga keberkahan pun sampai kepada kita umat akhir zaman. Hadirin hadirat ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Najm ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala a'lamu biman dhalla an sabilihi, Maha mengetahui siapakah hamba-hamba Allah dhalla an sabilihi, yang sudah menyimpang dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia pun tahu siapa yang tetap lurus dalam jalan hidayahnya. Sehingga kita tidak punya wewenang, tidak punya kapasitas untuk menilai orang itu menyimpang atau tidak, kecuali ucapan kita berdasarkan keputusan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam An-Nahl 125 pun dengan kalimat yang sama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di dalam potongan An-Nahl 125 ini pun sama, dengan redaksi yang sama, dua kali Allah menegaskan Allah yang tahu siapa di antara kalian yang memang sudah menyimpang dan siapa yang lurus dalam petunjuk jalannya. Bukan Allah yang menghendaki hamba-hambanya menyimpang, tidak. Dalam At-Taubah 115 pun Allah menegaskan, wa ma kanallahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta
yubayyina lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi Allah tidak menghendaki kalian itu menyimpang. Tidak ada bagi Allah menginginkan semua hambanya menyimpang. Tetapi dalam An-Nisa 60 dijelaskan, wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Tapi setanlah yang menghendaki, menginginkan kita semuanya dhalalan ba'ida, menyimpang dengan menyimpang yang amat sangat jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan satu sinyal kepada kita. Kita ini berada pada dhalla an sabili atau bil muhtadin. Kalau menyimpang dalam urusan jalan di dunia, kita bisa bertanya kepada orang yang ada di sekeliling kita. Tapi menyimpang dalam urusan agama, urusan akhirat, orang tidak merasa dia sudah menyimpang. Itu bedanya. Karenanya Allah ngasih sinyal sama kita. Dalam Al-An'am 125. Bila kita cermati, kita perhatikan, Allah memberikan sinyal kepada kita, kita ini berada pada dhalla an sabili atau bil muhtadi. Famay yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Sekarang rasakan oleh kita makna ayat tersebut. Apa Allah jelaskan? Famay yuridillah ayyahdiyahu, barang siapa yang dikehendaki agar Allah memberikan jalan petunjuk yang lurus kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan, Allah luaskan hatinya, kolbunya, dadanya untuk menjalankan Islam dengan baik. Maksudnya menjalankan semua aktivitas dari Allah perintahkan dan Nabi perintahkan, yasrah sadrah. Diajak berjamaah, nikmat. Bangun malam qiyamul lail, nikmat. Baca Al-Quran, nikmat. Bersedekah, ringan. Melangkahkan ke tempat yang baik, rindu. Hal-hal seperti itu nampak pada kita, yakin kita berada pada bil muhtadin. Itu saja standarnya. Azan berkumandang, nikmat berjamaah. Nikmat berzikir, nikmat bersedekah, nikmat tahajud, nikmat beristighfar kepada Allah. Ketika dalam situasi, kondisi, keadaan ini, berarti kita sedang berada bil muhtadin. Tapi lihat sebaliknya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Tapi saat Allah menjadikan hamba tersebut menyimpang dari jalannya, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah jadikan dadanya sempit dan berat. Berjamaah berat, sedekah hitungan, tengah malam tidak pernah tahajud walaupun dia bangun, zikir tidak kuat, baca Al-Quran malas, silaturahmi enggak mau, berat. Hati-hati, Allah ngasih sinyal sama kita, hati-hati. Bila kondisi itu sudah kita rasakan, berhati-hatilah. Beratnya kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang sedang menaiki tangga menuju langit, kata Allah. Ini gambaran, ini majas saja betapa orang amat sangat berat menaiki tangga menuju langit. Bayangkan kalau kita naik tangga beberapa tingkat, pasti akan capek, berat. Seperti itulah beratnya kata Allah orang yang berada pada dhalla an sabili,
dia sudah akan sedikit demi sedikit menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Tapi kalau maksiat, lihat, senengnya luar biasa. Untuk hal-hal yang negatif, duduk untuk baca Al-Quran berat, tapi duduk untuk menggibah tahan lama. Lisan baca Al-Quran sebentar, lemah, tapi bicara untuk menggunjing orang berlama-lama nikmat, hati-hati. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diposisikan, dikondisikan, diarahkan, ditunjukkan, diletakkan, ditempatkan pada keadaan seperti ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan orang tidak merasa menyimpang, padahal sudah menyimpang. Itu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu apa ciri-ciri orang yang sudah masuk dhalla an sabilih? Akan saya sampaikan 3 saja dari sekian banyak poin. Yang pertama, dalam Ibrahim ayat 3 Allah pun menegaskan, alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Siapa orang pertama yang dinyatakan menyimpang kata Allah dalam Ibrahim ayat 3? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah, orang yang sudah memilih pilihannya untuk mencintai dunia daripada akhirat. Sekali lagi, orang yang sudah memilih pilihannya untuk lebih mencintai dunianya daripada akhirat. Ketika pilihan itu dia ambil, lebih memilih daripada kecintaan akhirat, dia sudah mempersiapkan diri fi dhalalim ba'id. Dan ini orang tidak menyangka. Ketika persentase dunia dengan akhirat timplang dan tidak seimbang, akhirat hanya 30%, dunia 70%, dia habiskan cintanya yastahibbuna. Maka dunia tidak salah, orang kaya silakan, orang makmur dengan dunia bagus, tapi pilihannya, pilihan itulah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Dunia dibentangkan sebentang-bentangnya kepada seluruh manusia. Ada yang memilih dunia pilihannya sebagai wasilah untuk mendapatkan cinta akhirat. Ada yang menggenggam dunia hanya untuk berpoya-poya, berhias, bermegah-megah. Ada yang dunia diberikan oleh Allah, dia hadapi dengan penuh kecintaan dan lupa akhirat dan segala macam. Silahkan. Allah bentangkan dunia sebentang-bentangnya, tapi yang terbaik adalah bagaimana dunia menjadi wasilah, perantara, jembatan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika pilihan itu kita dapatkan, maka Allah menggunakan kata istahaba yastahibu. Maknanya istaf'ala yastafilu, bermakna lisoirurah, menjadikan sesuatu. Untuk apa dunia kita jadikan? Silahkan. Ketika pilihan itu kita ambil dengan kalimat yastahibuna dunya alal akhirah, dia lebih memilih mencintai kehidupan dunianya daripada akhirat. Di situ dia sudah memilih pilihan dhalla an sabilih. Bukankah Rasulullah pernah memberikan peringatan kepada kita? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal semua segala kesalahan. Orang kalau sudah cinta dunia, berani tidak sholat 5 waktu. Perhatikan. Orang kalau sudah cinta dunia, dia berani tidak sujud kepada sang pemberi dunia. Dia berani tidak sujud kepada zat yang telah memberikan rizki kepada dia. Dia berani itu. Maka yang Nabi takutkan kepada umat ini adalah bila hatinya sudah dibukakan cinta dunia, disitulah akan kehancuran umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah, sehingga ciri orang yang yastahibbuna hayatad dunya alal akhirah Allah jelaskan dalam surat Yunus ayat 7.
Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ini efek orang yang yastahibbuna, yang cinta dunia. Pertama kata Allah, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Dia tidak la yarjuna, tidak mengharapkan bertemu dengan kami, kata Allah. Kematian takut bagi mereka. Kenapa? Takut kehilangan harta yang sudah dia tumpuk-tumpuk. Tanahnya di mana-mana, uangnya nggak kehitung, kendaraannya nggak kehitung, rumahnya di mana-mana. Ketika kematian datang, dia takut dengan kematian itu. Dia takut akan berjumpa dengan Allah. Kematian hal yang menakutkan. Kenapa? Dia akan berpisah dengan apa yang sudah ia kumpulkan selama ini. Takut dia tidak bisa menikmati, takut dia meninggal, orang lain yang menikmati kehidupan yang sudah dia cari selama ini. Takut. Padahal orang yang beriman, kematian adalah awal kehidupan yang sebenarnya bagi mereka. Mereka yang cinta dunia takut berpisah dengan dunia. Waradu bil hayatid dunya. Senangnya, standar senangnya cuman dunia. Watma'annu biha, tumakninahnya hanya dunia saja. Wahum an ayatina ghafilun. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan lalai dengan ayat-ayat kami, kata Allah. Lupa dengan Al-Quran. Tenangnya hanya dunia saja. Enggak tenang kalau udah zikir. Enggak tenang kalau udah dia bangun malam. Enggak tenang kalau dia sudah sujud kepada Allah. Standar tenangnya bukan itu, tapi urusan dunia saja. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yang kedua, dalam Az-Zumar 22, tanda orang yang sudah dhalla an sabili, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Az-Zumar 22 Allah menegaskan, afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Apa poin yang kedua? Yaitu mereka lil qasiyati qulubuhum, yang sudah qaswatul qulub, yang sudah keras hatinya. Tidak mempan dikasih nasihat. Tidak mempan dikasih nasihat wejangan. Bahkan orang yang memberitakan kebaikan pun dia tentang. Hati-hati. Dalam Al-Baqarah 74. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Hati-hati, kalau hati sudah membeku, membatu, ya, celaka kata Allah, dan itu adalah fi dhalalim mubin, menyimpang yang nyata kata Allah. Maka bersyukur bila kita mampu menerima nasihat, dikasih tahu kita nerima, diberitahukan kita pun menerima. Jangan menentang dengan nasihat. Ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Ketika nasihat tidak kita terima, bahkan menentang orang yang bernasihat, berarti kita belum sempurna agama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Orang yang qalbul qasi, orang yang sudah keras hatinya, sudah membeku hatinya. Yang pertama adalah kasiruz dzunub, kata Imam Ash-Syairi, orang yang sudah banyak melakukan perbuatan dosa yang dia belum istighfar tobat kepada Allah. Bertumpuk-tumpuknya maksiat dia kepada Allah membuat hatinya pun keras di hadapan Allah Ta'ala. Hati-hati, perbanyak istighfar tobat kepada Allah, lembutkan, lemah lembutkan hati kita. Kalau sudah banyak dosa, disitulah nasihat sulit masuk. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawaun alaihim awa azta am lam takum minal waizin. Sama saja ya Muhammad, kata Allah. Orang yang sudah membeku hatinya, kau kasih peringatan, tidak dikasih peringatan, sama saja. Kau berikan nasihat, tidak pun sama saja. Bayangkan. Khotamallah, Allah sudah tutup hatinya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Yang kedua adalah aklul haram, terlalu banyak makan yang tidak halal. Membekas dalam darahnya, membeku dalam dagingnya, bersatu dengan
urat, tulang, daging, darahnya. Disitulah terbanyak makan yang bukan haknya, bukan yang dia miliki, banyak makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab hati kita menjadi qaswatul qulub. Kalau bukan punya kita, bukan hak kita, bukan milik kita, nggak usah diambil lah. Buat apa? Terlebih-lebih kita berikan buat anak istri kita, diberikan lauk pauk, dimakan oleh mereka. Na'udzubillah. Yang ketiga, penyebab qaswatul qulub itu adalah ittiba'ul hawa. Selalu memperturutkan hawa nafsunya sendiri. Berkumandang azan, masih enak dengan tidurnya, masih asyik dengan ngobrolnya. Bukan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Selalu memperturutkan nafsu syahwatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang terakhir, yang ketiga dalam Al-Ahzab 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Asbabun nuzul ayat tersebut saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan anak angkatnya laki-laki bernama Zaid bin Harisah kepada Zainab binti Jahshin. Dari segi derajat memang sangat jauh. Anak angkat Rasulullah Zaid bin Harisah ini orang yang mungkin di bawah lah keadaan segala-galanya. Sedangkan Zainab binti Jahshin ini orang janda kaya raya terkemuka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar dan menikahkan putra angkatnya Zaid bin Harisah kepada Zainab binti Jahshin, sempat ada penolakan dari Zainab karena pilihannya bukan itu. Padahal Rasulullah menjodohkan Zaid kepada Zainab itu atas perintah Allah. Tetapi Zainab memilih pilihan yang lain. Dengan terpaksa ia menerima. Walaupun tidak bertahan lama rumah tangganya. Apa maksudnya? Dalam ayat tersebut, kita umat Islam tidak boleh memilih pilihan. Apapun yang sudah dipilihkan pilihan itu oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak dibolehkan bagi mukmin laki-laki dan perempuan, iza qadallahu wa rasuluhu amron, bila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu, untuk mereka memilih pilihan yang lain, kata Allah. Nggak boleh. Min amrihim. Apa maksudnya untuk kita? Asbabun nuzulnya buat Zaid dan Zainab. Ketika Allah sudah memilihkan pilihan buat kita, kita tidak boleh memilih pilihan yang lain. Ketika Allah sudah ketok palu menetapkan bayi adalah halal, kita milih yang riba. Ini contohnya. Sekalipun kita sholat, puasa, zakat, haji, tetap ketika pilihan kita tidak sesuai dengan pilihan Allah, kita sudah dhalalan mubina, sudah menyimpang, walaupun kita sholat. Ketika orang tua kita meninggal dunia, maka harta pun jatuhnya adalah warisan. Dan ilmu faraid berlaku. Dan itu ketetapan Allah dalam Al-Quran. Tapi kita milih untuk dibagi rata saja. Itu pilihan. Betul tidak? Ketika orang tua kita meninggal, warislah jatuhnya, faraidlah hukumnya. Tapi kita nggak pakai. Malah kita memilih pilihan sendiri. Kita bagi rata saja. Biar enak semuanya. Itu. Salat, iya. Puasa, iya. Tapi kita masuk dalam kategori dhalalan mubina. Sudah menyimpang. Kata Allah Ta'ala. Ditetapkan oleh Allah. Laki menikah dengan perempuan.
Laki-laki memilih laki-laki ada. Perempuan memilih perempuan. Padahal sudah ditetapkan oleh Allah keputusan itu, malah memilih pilihan yang lain. Berarti orang tersebut sudah dhalalam mubina, sudah menyimpang hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Memilih pilihan yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu kategorinya adalah dhalalam mubina, sudah menyimpang kata Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi. Hati-hati, langkah yang kita pilih tidak sesuai dengan pilihan Allah, bahkan pilihan itu sudah ditetapkan oleh Allah, berhati-hatilah. Beristighfar kita kepada Allah bila kita pernah melangkah sesuatu perbuatan yang kita pilih, itu pilihan sendiri yang sudah ditetapkan pilihan itu oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, yang mengerikan dalam surat Jin 16, apa efek daripada penyimpangan ini? Wa ammal qasituna kanu li jahannama khataba. Ketahuilah kata Allah, yang menyimpang tadi mereka menjadi kayu bakarnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salat iya. Ya. Tapi penyimpangan dilakukan. Allah kasih minum-minuman yang halal, malah dia melegalkan minuman-minuman yang diharamkan. Allah halalkan menikah, dia malah melegalkan perzinaan. Lihat, memilih langkah sendiri sesudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah menjadi li jahannama hataba, menjadi kayu bakarnya neraka jahanam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kita bukan orang yang dhalla an sabili, tapi a'lamu bil muhtadin. Karena itu poin yang pertama, hendaklah kita lebih mencintai akhirat. Jadikan dunia sebagai ladang untuk kebahagiaan akhirat kita. Yang kedua, jangan sampai hati kita keras ya dengan sebab yang tadi banyak dosa, ittibaul hawa, makan yang haram tinggalkan. Dan yang ketiga adalah sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh dengan apapun yang Allah sudah pilihkan buat kita semuanya. Insya Allah kita berada bil muhtadin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kelebihan dan kealfaan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat al-fakir dan jamaah semuanya. Semoga dengan ayat tadi bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.